pertanyaannya menarik, kenapa kalau gue ke kedai lain ya, maksudnya gue punya kedai tapi gue juga suka ke kedai lain untuk belajar sebenarnya. Belajarnya banyak, belajar konsep kedainya, belajar gimana cara mereka menghandle customer-nya kayak gitu ya, belajar menu-menu mereka kayak gitu. Terus kenapa setiap gue ke kedai orang lain gitu ya, ke kedai lain, gue selalu mesen kalau nggak cappuccino, americano. Kenapa? Tapi biasanya lebih ke cappuccino hot ya, itu hot spesifik, harus hot. Bukan yang ice. Gue kalau nggak americano hot, cappuccino hot, udah titik. Kenapa? Mungkin karena gue bukan karena gue ya, karena gue percaya bahwa untuk mengetahui kopi kedai itu enak atau enggak, espresso kedai itu enak atau kurang enak, itu lo nggak usah nyobain menu-menu yang jelimet kayak hazelnut, karamel, macchiato kayak gitu-gitu, enggak gitu sebenarnya. Untuk kalau gue kan emang bukan untuk menikmati kopi sebenarnya datang tuh, untuk untuk belajar iya, konsepnya lah. Betul. Atau apanya ya, memang untuk menikmati kopi tapi ada tujuan lainnya gitu. Nah, untuk tahu gimana ini rasa kopi si kedai ini gimana sih, ya udah lu cobain cappuccino-nya aja gitu. Tapi kalau lu pengen yang manis-manisan ya udah, lu biasanya kan ada aren, ada sirup-sirupan kayak gitu. Tapi gua enggak sih. Itu jawaban aman ya guys. Karena kalau jawaban yang enggak di videoin beda. Sorry teman-teman, tadi bahasa ngejelimet tuh gua perbaiki lah, dipermudah, lebih ribet gitu. Iya, ribet. Mungkin ada penonton yang nggak tahu ngejelimet itu apa, mungkin betul. Orang luar Pulau Jawa. Betul. Ini lagi bahasa apa? Oh iya. Ayo, nanya dong. Ya Allah, gue nunggu lu deh. Gue pengen ngebahas fenomena kedai kopi yang berdiri sebulan sekali sih. Selalu ada kedai kopi baru kan setiap bulannya. Iya, dan cepet juga tutup. Iya, dan kayaknya tuh bagusnya video yang berbeda sih. Ya boleh, nanti itu next. Iya, karena khususnya di Kabupaten Tangerang ya, gue nggak tahu kalau di luar kabupaten. Itu setiap 1 bulan sekali pasti aja ada 1 atau 2 kedai kopi yang berdiri, dan mereka gede-gede banget, konsepnya juga gila-gilaan, bahkan ngabisin uang yang miliaran gitu kan. Banyak banget di kabupaten, entah itu yang kedai-kedai franchise atau kedai-kedai yang mandiri gitu, banyak banget. Ini mas, saya punya pertanyaan. Ini resah banget. Sempat ngeliat di sosial media TikTok, ada statement orang dia ngomong kayak gini, ngapain sih orang bikin kedai kopi sekarang? Toh mereka nggak mikirin rasanya, yang penting mah tempatnya. Betul. Mas tuh lebih ke yang mana nih? Dari berdirinya Hairwit dari pertama kali sampai sekarang 2023. Betul. Mas tuh lebih mentingin, yang lebih ngutamain deh. Yang Betul. pertama tuh apa? Ini panjang setelah banget. Ini ya, setelah banyak banget keluar kedai-kedai baru, kedai-kedai yang minimalis, modern kayak gitu lah ya. Dan saya pun ngerasain kayak ada kedai baru di Tangerang, dia minimalis, bagus konsepnya, tapi pas ngerasain menunya, aduh kurang nih gitu. Iya. Aduh Hairwit nih lebih jualan. Jadi jangan lupa datang ya. No, apa mas? Lebih mentingin apa? Dulu banget ya, 5 tahun yang lalu, 5-6 tahun yang lalu, ketika gue mau buka kedai, gue harus bikin menu dong. Bentar mas, 5 tahun lalu tuh udah yang kayak sekarang belum, yang tiap bulan tuh udah ada gitu, tiap bulan tuh ada yang buka? Belum, berarti masih jarang-jarang, mungkin ada, tapi jarang-jarang gitu. Jadi orang nggak banyak yang tahu juga ya? Iya. Nah, dulu waktu gue buka kedai ini, gue harus punya menu dong. Iya. Dan waktu itu kalau nggak salah gue cuma punya 10 menu. 10 menu kopi dan non kopi. Anggaplah kopi 5, non kopi 5. Dan 10 menu ini 10 menu yang benar-benar gue suka. Jadi approve sama lidah gue. Karena sebelum gue buka kedai, gue harus coba-coba dulu ngeracik
oh ini nggak enak, ganti ini, ganti bahan baku, ganti racikan, sampai akhirnya nemu oke ini 10 menu dengan komposisi yang udah gue tentukan, akhirnya keluar. Artinya waktu itu gue beneran buka tuh tanpa mikirin konsep kedai. Mungkin konsepnya ya udah buka aja gitu. Buka aja dulu. Karena di situ waktu itu gue mikirnya jualan kopi, tapi mungkin Mas pengen ngetes dulu nih, ini berhasil nggak rasa Iya. yang Mas udah racik gitu? secara rasa alhamdulillah berhasil, tapi semakin semakin berjalannya waktu banyak banget kedai-kedai kopi yang berdiri dengan konsep yang gila-gilaan dan gue akuin bagus banget, instagramable banget. Ketika lu datang ke kedai itu pun lu nggak tahan untuk foto gitu, dan ngepost gitu ya. Akhirnya bukan mau nggak mau ya, ini berlaku untuk semua jenis industri, semua jenis bisnis ya. Iya. Kalau lu mau bertahan ya lu harus adaptasi gitu. Iya. Lu saat ini lu nggak bisa cuman jualan kopi enak aja, Iya. tapi lu juga harus approve, lu harus beradaptasi dengan customer yang demand-nya tinggi, dengan konsep kedai lu kayak gimana, suasana vibes kedai lu kayak gimana gitu. Tapi balik lagi, jangan memaksakan mengikuti konsep kedai-kedai orang lain. Misalkan lu ngeliat ya kan kedai tetangga, gila konsepnya bagus banget nih, apa rustic atau apalah, Itulah kerikil. minimalis kerikil ya kan. Dan sampai hari ini gue nggak pakai kerikil. Kenapa? Karena ya kok harusnya lu punya identitas. Setiap kedai punya identitas. Nggak bisa misalkan, oh mas kedai ini pakai kerikil, kedai ini pakai lampu kayak gini, kedai ini pakai kayak gini. Bisa nggak kita ngikutin? Bisa. Tapi identitas kita nanti hilang. Karena nggak semua kerikil cocok di setiap kedai gitu. Ada ketika kedai lu dimasukin kerikil ternyata bukan kayak coffee shop, kayak material misalkan. Iya. Jadi, aduh, nemu lagi Mas yang kayak gitu. Nemu lagi. Jadi intinya pede lah dengan konsep yang udah lu tanam dari awal. Kalau lu mau rubah, lu harus rubah dari nol, harus rubah semuanya. Karena ya ini bisa dibilang konsepnya rumahan ya. Dan nggak sedikit kedai-kedai rumahan yang juga ramai, nggak kalah sama kedai-kedai yang modern atau minimalis kayak gitu ya. Jadi intinya ya sekarang bukan mau ya, emang harus adaptasi. Ternyata ketika lu mau bikin kedai, lu nggak cuman harus punya kopi yang enak, racikan yang enak, tapi juga punya kedai yang bukan bagus. Bukan Instagramable juga sih, boleh Instagramable, tapi yang seenggaknya nuansanya mendukung konsep yang ada di kepala lu gitu. Kan kalau lu mau yang Instagramable ya udah silahkan bikin. Lu mau yang komi, yang rumahan bikin gitu. Jadi ya lu harus punya konsep yang mateng di kepala gitu. Jangan sampai ketika kedai ini bagus lu ngikutin. Ternyata kedai itu bagus lu ngikutin. Jadi kayak ini kedai maunya kemana sih konsepnya gitu. Jadi ya udah silahkan aja, kedai ini Instagram banget silahkan aja. Tapi kedai ini ya udah Instagram dengan cara yang lain gitu.